warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanudya Datul Ais, NIM 091 dari Agribisnis Angkatan 2022 kelas C. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas UTS Usaha Tani, yaitu usaha tani komoditas kangkung yang dilakukan oleh Pak Sukmat di daerah Tanah Kali Kediding Gajaran, Kota Surabaya. Pak Sukmat merupakan seorang petani sayur yang berada di sekitar daerah saya dengan usia 74 tahun dengan pendidikan terakhir SD. Dan dalam mengelola lahannya, Pak Sukmat menggunakan 2 tenaga kerja berasal dari keluarga, yaitu Bapak Sukmat sendiri beserta istrinya dengan status lahan milik sendiri dengan luas kurang lebih sekitar 1 hektar dengan komoditas yang ditanam yaitu adalah kangkung. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali sumber daya alam dan memiliki sektor-sektor pembantu di dalamnya dalam upaya menjadi negara yang berkembang. Salah satunya yaitu ada di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memiliki peran besar terhadap peningkatan perekonomian suatu negara. Selain meningkatkan perekonomian suatu negara, pertanian juga berperan dalam hal pemenuhan ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, serta pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat Indonesia. Pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap penyedia kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Salah satu bentuk kontribusi pertanian dalam hal ketahanan pangan yaitu seperti kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pak Sukmat, yaitu mengelola lahan pertanian dengan melakukan usaha tani komoditas kangkung di daerahnya. Pak Sukmat memilih bermata pencarian sebagai petani sayur dengan memanfaatkan lahan milik sendiri sebagai sarana memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti pada umumnya suatu usaha tani yang dijalankan oleh Pak Sukmat juga memiliki permasalahan yang terletak pada aspek tritunggalnya, yaitu meliputi petani atau tenaga kerja, lahan atau tanah, dan juga komoditas atau tanaman yang ditanam. Baik, untuk pokok pembahasan dari pemaparan tugas saya akan meliputi 4 hal, yaitu yang pertama identifikasi aspek tritunggal usaha tani, yang kedua klasifikasi usaha tani, yang ketiga faktor atau input produksi usaha tani, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu analisis biaya usaha tani. Tritunggal usaha tani ini meliputi 3 aspek, yaitu tenaga kerja atau petani, yang kedua lahan atau tanah, dan yang ketiga adalah komoditas atau tanaman. Untuk yang tenaga kerja atau petani merupakan aspek pertama dari tritunggal usaha tani yang mencakup seluruh kegiatan petani mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, serta pemanenan. Permasalahan yang terjadi pada usaha tani Pak Sukmat ini yaitu adalah keterbatasan pengetahuan dan belum menggunakan teknologi atau mesin yang dapat memudahkan proses seperti saat membajak lahan dengan menggunakan traktor, sehingga kegiatan usaha tani yang dijalankan Pak Sukmat ini masih menggunakan perhitungan kira-kira dan dengan cara yang tradisional. Solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan ini yaitu yang pertama, dapat mengikuti program pelatihan dan pendidikan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan petani, dan yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi seperti aplikasi pertanian atau platform lainnya untuk memberikan informasi tentang praktek pertanian terbaik. Nah, yang kedua yaitu pada lahan atau tanah. Lahan merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan pertanian, menentukan produktivitas dan keberlanjutan dari usaha tani. Lahan ini meliputi penilaian dan pemahaman mengenai tekstur, struktur, kesuburan, serta kesehatan tanah. Nah, permasalahannya yang terjadi pada usaha tani Pak Sukmat ini yaitu yang pertama, lokasi lahan yang dekat dengan industri pengecoran atau truk molen sehingga menyebabkan hilangnya kandungan nutrisi pada lahan akibat terkena limbah semen serta berkurangnya produktivitas lahan. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menggunakan teknologi hijau dengan sistem tanaman penutup tanah atau vegetasi tertentu yang dapat membantu penyerapan atau mengurangi pencemaran dari limbah industri itu sendiri, karena terdapat tanaman-tanaman tertentu yang memiliki kemampuan fitoremediasi sehingga dapat membantu membersihkan tanah dari logam berat atau zat-zat kimia yang berbahaya. Dan yang kedua yaitu dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan lingkungan untuk mencegah terulang pencemaran di masa depan. Yang ketiga yaitu komoditas atau tanaman. Komoditas atau tanaman merupakan sebuah tanaman yang diusahakan dalam usaha tani yang dilakukan untuk
dan menentukan hasil yang akan diperoleh. Komoditas ini mencakup jenis tanaman yang tepat, pemanajemenan tanaman yang efisien, pemantauan pertumbuhan, serta pengembangan tanaman serta perlindungan dari hama, penyakit, dan faktor lingkungan lainnya. Permasalahan yang terjadi yaitu ada komoditas kangkung terserang hama tikus, namun pada permasalahan ini tidak begitu banyak dan tidak menyebabkan kerugian yang terlalu besar, sehingga solusi yang dapat diberikan yaitu menggunakan perangkap tikus atau pengendalian populasi tikus secara efektif. Dengan memasang perangkap ini, maka harus disesuaikan dengan area yang sering dilalui oleh tikus itu sendiri. Selanjutnya yaitu klasifikasi usaha tani. Klasifikasi usaha tani ini klasifikasikan menjadi 3, yaitu mulai dari bentuk usaha tani, yang kedua pola usaha tani, dan yang ketiga corak usaha tani. Klasifikasi usaha tani adalah proses pengelompokan usaha tani berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu. Tujuannya yaitu untuk memahami variasi serta adanya perbedaan sistem pertanian yang berbeda, sehingga dapat merancang strategi serta kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Dari usaha tani yang dijalankan Pak Sukmat ini, dilihat dari bentuknya, usaha tani tersebut adalah usaha tani perorangan, yang artinya usaha tani tersebut seluruh kegiatannya dilakukan oleh Pak Sukmat sendiri beserta tenaga kerja berasal dari keluarga, yaitu istrinya. Yang kedua yaitu pola usaha tani. Pola usaha tani yang dijalankan oleh Pak Sukmat ini adalah pola usaha tani khusus atau dengan menanam satu jenis tanaman yang ditanam secara dominan di lahan pertanian, atau bisa disebut dengan monokultur. Dan yang ketiga yaitu corak atau sifat usaha tani. Corak atau sifat usaha tani dari usaha tani yang dilakukan oleh Pak Sukmat ini adalah usaha tani komersial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan usaha tani tersebut dan menjual hasil dari usaha tani tersebut, dan tidak menutup kemungkinan sebagian kecil dari hasil usaha tani tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari keluarganya sendiri. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor atau input produksi. Faktor-faktor atau input produksi yang digunakan oleh Pak Sukmat di sini yaitu terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama lahan. Lahan sendiri yang dimiliki Pak Sukmat adalah lahan dengan kepemilikan sendiri, dengan luas sekitar 1 hektar yang berada pada satu lokasi yang sama. Lahan tersebut memiliki potensi untuk dikelola menjadi usaha tani menggunakan komoditas kangkung karena lahan tersebut subur dan dapat mendapat drainase yang cukup. Dan yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini termasuk ke dalam usaha tani perorangan, tidak menggunakan tenaga kerja dari luar dan hanya menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarganya, yaitu istrinya. Tenaga kerja ini melakukan kegiatan mulai dari persiapan lahan hingga tahap akhir yaitu pemanenan. Selanjutnya yaitu pengairan atau irigasi. Pengairan atau irigasi dari usaha tani yang dilakukan oleh Pak Sukmat ini berasal dari pengairan tradisional yang dialirkan menggunakan saluran air atau parit langsung ke lahan. Selain itu, Pak Sukmat juga mengandalkan air hujan yang turun ketika penanaman komoditas kangkung itu bersamaan dengan musim hujan. Dikarenakan lahan juga berada pada tempat terbuka sehingga air hujan dapat langsung mengakses masuk ke dalam lahan pertanian Pak Sukmat. Setelah itu yang keempat yaitu adalah bibit. Bibit yang digunakan oleh Pak Sukmat ini adalah bibit kangkung daun lebar kiloan. Bibit ini diperoleh Pak Sukmat karena bibit tersebut sudah banyak digunakan dalam usaha taninya dan cocok digunakan untuk konsumsi rumahan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pupuk. Usaha tani yang dijalankan oleh Pak Sukmat sendiri menggunakan pupuk mes atau urea untuk memberikan tambahan nutrisi pada lahan yang ditanami komoditas kangkung. Pupuk yang digunakan tersebut sekitar 15 kg untuk satu lahan setiap masa tanam dan dilakukan ketika kangkung sudah berusia beberapa minggu dan memperlihatkan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya yaitu analisis biaya. Analisis biaya di sini meliputi analisis biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya eksplisit, dan juga biaya implisit.
Untuk biaya tetapnya sendiri tidak ada karena memang di usaha tani Pak Sukmat ini tidak menggunakan tenaga kerja dari luar dan tidak ada biaya untuk sewa lahan karena lahannya milik sendiri, dan juga tidak ada untuk biaya penyusutan alat karena memang belum menggunakan mesin-mesin pertanian seperti traktor dan lain-lainnya. Untuk biaya variabel sendiri di sini termasuk benih pupuk 10 kg dengan jumlah 210.000 dan pupuk urea sebanyak 5 kg dengan jumlah 60.000, sehingga total biaya variabel yang dikeluarkan oleh usaha tani Pak Sukmat sebanyak 270.000. Untuk biaya totalnya juga sebanyak 270.000 dan biaya eksplisitnya terdapat dari pupuk sebesar 60.000. Untuk biaya implisitnya yaitu tenaga kerja terhitung 2 orang dengan Pak Sukmat dan istrinya sebanyak 90.000. Untuk penerimaan yang diterima oleh Pak Sukmat sendiri yaitu sebanyak 3.000 per kilogram dan dikalikan 320 kg pada masa panen dan diperoleh penerimaan sebesar 960.000. Untuk pendapatan yang diterima dari usaha tani Pak Sukmat sendiri yaitu sebanyak penerimaan dikurangi dengan TC yaitu 960.000 dikurangi 330.000 dan diperoleh hasil pendapatan sebanyak 540.000. Untuk keuntungan yang diperoleh dari usaha tani Pak Sukmat sendiri yaitu dari pendapatan sebanyak 960.000 dikurangi dengan biaya implisit sebesar 90.000, sehingga diperoleh keuntungan dari usaha tani Pak Sukmat sebesar 870.000. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan pada usaha tani Pak Sukmat yang mengusahakan komoditas kangkung pada lahan seluas 1 hektar. Namun lahan tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk usaha tani dikarenakan beberapa telah terkena limbah semen sehingga tidak berpotensi untuk dilakukan pengelolaan pertanian lagi. Usaha tani yang dilakukan Pak Sukmat masih menggunakan cara dan teknologi tradisional. Untuk biaya-biaya yang telah disebutkan tadi hanya biaya perkiraan selama beliau melakukan usaha tani. Dan untuk saran yang dapat diberikan yaitu untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan, manajemen hama dan penyakit, dan teknik pengelolaan air yang efisien yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Yang kedua yaitu meningkatkan akses petani terhadap infrastruktur pertanian yang diperlukan. Berikut ini adalah dokumentasi dari wawancara yang telah saya lakukan terhadap usaha tani Pak Sukmat. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian pemaparan tugas usaha tani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.